Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kepada bapak-bapak, para ikhwah semua dan ibu-ibu ummahat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini di hari Jumat ya, hujannya lumayan deras, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk bisa menghadiri kajian ini, di mana pada malam hari ini itu situasi sangat mendukung untuk ngopi, kemudian nonton TV di rumah atau sambil ngobrol-ngobrol. Tetapi kita semua datang ya, kemudian melewati hujan yang mungkin jaraknya lumayan jauh, kemudian bisa menghadiri kajian. Itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Kemudian pada malam hari ini ya, sebenarnya ya saya merasa masih muda ya. Artinya jenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sudah lebih banyak belajar sama ustadz-ustadz yang sudah ma'ruf, kemudian sudah banyak menimba ilmu dari mereka, yang artinya kemampuan dan pemahaman agamanya sudah sangat bagus, sehingga saya pun ada rasa minder ya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr ya. Wa tawasau artinya saling nasihat menasihati. Tawasau artinya adalah saling ya. Saling. Kalimat saling ini tidak mesti yang tua menasihati yang muda. Tidak mesti juga yang pangkatnya tinggi menasihati yang pangkatnya rendah. Tetapi kadang juga demikian, kebalikannya. Kadang seorang yang masih muda juga bisa menasihati yang tua. Bahkan seorang nabi saja, Nabi SAW itu pernah dinasihati oleh para istrinya. Di antaranya misalkan dalam peristiwa ketika mau hijrah ya, kemudian kan dihalangi oleh orang musyrik, maka Nabi SAW bingung. Ini para sahabat disuruh menyembelih, nggak mau, suruh cukur, nggak mau juga. Akhirnya minta nasihat kepada Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah memberikan pendapat, kamu cukur saja dan sembelih ya, nanti para sahabat akan mengikutinya. Yang artinya Nabi saja juga butuh nasihat ya, Nabi saja butuh nasihat, apalagi kita bukan Nabi ya. Coba di sini nggak ada yang Nabi ya, ya. Semuanya manusia biasa ya. Kalau ada Nabi pun mungkin Nabi palsu ya, nggak dianggap. Maka kita butuh nasihat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, temanya pada malam hari ini adalah kita akan bahas tentang kalimat yang sering kita dengar, sering kita ucapkan, tetapi mungkin perlu untuk kaji ulang supaya kita semakin mendalami Al-Quran, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Tapi sebelum kita membahas basmalah, tidak ada salahnya kita membahas tentang Al-Quran ya, secara umum. Bahwasanya kita harus sepakat bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat. Ini sepakat ya? Nah, sepakat. Yang mukjizat itu ya, di samping kandungan-kandungannya, bahasanya juga mengandung mukjizat, yang artinya seseorang tidak bisa menciptakan atau membuat yang semisal dengan Al-Quran. Bahkan semuanya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mendatangkan satu surat saja, tapi tidak ada yang bisa. Faktu bisuratin min misli ya. Tolong buat satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah teman-teman kalian
untuk membuat satu surat, tetapi sampai sekarang nggak ada yang bisa. Ini mukjizat, dan itu diakui oleh orang-orang dulu, baik orang-orang kafir maupun orang-orang Muslim di zaman Nabi SAW. Tapi pertanyaannya di zaman sekarang, ya, kalau kita baca Al-Quran atau mungkin baca terjemahannya, kira-kira mukjizatnya di mana? Mukjizatnya di mana? Bahkan mungkin kalau kita baca Al-Quran, ya, dengan baca mungkin syair-syair, itu lebih nikmat dan mendalami baca syair-syair. Kalau kita baca, katakanlah kita orang Indonesia, baca terjemahannya saja, ini kan hambar rasanya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lah pokoknya, ya. Kemudian alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini mukjizatnya di mana? Kayaknya kok biasa-biasa saja ya, nggak ada yang istimewa. Tapi orang dahulu itu menganggap itu mukjizat. Ya, kira-kira kenapa? Ya. Karena orang dulu paham betul dengan bahasa Arab. Ya, paham betul dengan bahasa Arab, dan mereka adalah afsahul lughah. Ya. Jadi mereka itu adalah orang yang paling fasih dalam bahasa Arab. Nah, kita kan nggak tahu bahasa Arab, jadinya hambar. Nah, jadi tidak jadi mukjizat lagi karena kebodohan kita, bukan karena Al-Qur'annya. Contoh misalkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ini adalah ceritanya Ibrahim dan Ismail ketika bangun pondasi Ka'bah. Maka dikatakan wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaid, ketika Ibrahim itu membangun pondasi Ka'bah, wa Ismail dan Ismail. Allah tidak mengatakan wa id yarfa'u Ibrahima wa id yarfa'u Ibrahimu wa Ismail al-qawaid. Kenapa Ismailnya diakhirkan? Kira-kira kenapa? Ya, karena ini memberikan pemahaman, ya, kenapa Ismailnya diakhirkan. Jadi contohnya misalnya dalam kita, ketika saya dan Pak Budi ngangkat batu, tapi juga bisa dikatakan ketika saya mengangkat batu dan Pak Budi. Nah, dalam Al-Quran seperti itu. Wa id yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ismailnya diakhirkan, padahal sama-sama ngangkat. Ya. Maka di sini mengandung hikmah atau mengandung pemahaman bahwasanya ternyata itu artinya ketika itu Ibrahim alaihissalam sudah dewasa, sudah tua, maka dari porsi kerjaannya lebih besar dan lebih banyak. Dan Ismail masih kecil, maka porsinya sedikit. Maka dalam bahasa Arab beda. Ketika mengatakan ketika saya dan si A minum, ya, maka minumnya mungkin sama, mirip. Tapi kalau saya katakan ketika saya minum dan anak saya, berarti porsi minumnya berbeda. Mungkin saya 12, anak saya cuma setengah gelas. Nah, dan itu diantara indahnya bahasa Arab dalam Al-Quran, ya, seperti itu. Contohnya misalkan dalam Al-Quran, wasariqu wasariqatu faqtu aydihuma, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangannya. Di sini disebutkan pencurinya laki-laki dulu atau perempuan dulu? Laki-laki dulu. Kenapa tidak perempuan dulu? Karena kebanyakan yang mencuri adalah laki-laki. Jadi kan indah banget bahasanya, indah ya. Tetapi kalau zina dikatakan wazaniyatu wazani, ya, fajlidu mi'ata jaldah. Orang pezina perempuan dan pezina laki-laki. Maka artinya apa? Yang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi nggak asal-asalan Al-Quran itu diakhirkan atau diawalkan atau diotak-atik seperti itu sudah ada hikmahnya semua. Dan kita karena nggak tahu, jadinya hambar. Ya, seperti itu. Maka kalau kita mengandalkan Al-Quran, itu akan banyak dan akan mengakui itu mukjizat, ya, seperti itu. Maka pada malam hari ini kita akan membahas
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini biasanya sampai jam 7 nih, sampai Isya atau sampai jam 8. Nah, tergantung besarnya. Oh, disambung. Ya, dan kita cukupkan insya Allah ya. Semoga bisa kita bahas semua. Yang akan dibahas adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang kalau kita artikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Udah gitu aja. Maknanya apa? Pokoknya gitu. Ya. Apa hebatnya kalimat ini? Nggak tahu. Nah, ya. Karena kita nggak tahu bahasa Arab, nggak tahu kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Yang pertama adalah Bismillah. Ya. Bismillah itu dari kalimat ba. Kemudian ada ismun. Kemudian ada kalimat Allah. Bismillah jadi ada 3. Ba, ya, bi, ya. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya dengan. Ismun artinya nama. Kemudian Allah artinya Allah. Ya. Maka yang pertama kita bahas adalah bi, ya, bi, ya. Jadi sebenarnya ada bi, kemudian ada ismun, tapi alifnya dihapus. Ya. Nah, kenapa dihapus? Nanti kita akan jelaskan. Bi, ya, artinya adalah dengan. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, bi itu maknanya banyak sekali. Maka ini bi yang mana? Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, kita bi itu artinya banyak. Ada artinya itu memang dengan, atau artinya sesuatu yang sebagian, ya, seperti itu. Ada yang artinya ya macam-macam, ya, seperti itu. Contohnya dalam wudu kan dijelaskan tentang wudu, famsahu biru'usikum wa arjulikum, apa arjulakum. Nah, keduanya benar. Riwayatnya ada yang mengatakan arjulikum, ada yang arjulakum. Nah, tetapi ada famsahu, maka usaplah biru'usikum, ada kalimat bi di sini. Ya. Ada bi-nya. Nah, bi itu artinya apa? Ya. Harusnya kan famsahu ru'usakum, maka usaplah kepalanya, sudah cukup. Tapi kenapa ada bi ini? Jadi ada gunanya, nggak asal-asalan. Ya. Maka bi di Bismillah itu ada maknanya. Maka sebagian ulama mengatakan bi di sini adalah litab'id, artinya sebagian. Maka ketika diusap itu cuma sebagian, nggak perlu semuanya. Nah, pernah ada atau pernah kita lihat atau kita dengar kalau ngusap ketika wudu cuma diginin aja boleh? Ya, itu karena makna bi itu artinya sebagian. Ya. Jadi itu sabab musababnya. Nah. Jadi ternyata bi itu maknanya banyak. Nah di sini intinya para ulama memberikan dua pendapat. Yang pertama adalah bi di sini adalah isti'anah, yaitu untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan bismillah, itu artinya kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita. Ketika kita minum, ya, maka kita mengucapkan bismillah. Karena semuanya itu tidak lepas dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ditolong itu nggak bisa. Ya. Ya. Kenapa misalnya dalam Al-Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa disebutkan menyembah dulu baru pertolongan? Kenapa dua-duanya disambungkan dalam ayat? Itu mereka para ulama dibahas dalam kitab tafsir. Karena dalam As-Sa'di, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada kamu meminta pertolongan. Itu artinya adalah seseorang tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Sebagaimana orang yang rajin ke masjid belum tentu orang yang paling dekat dengan masjid. Ya. Boleh jadi orangnya jauh dari masjid. Dan orang yang berinfak belum tentu orang yang paling kaya.
Ya, seperti itu. Karena semuanya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Cuma jenengan ya, yang punya muka pas-pasan belum tentu istrinya pas-pasan. Jadi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dikasih istri yang cantik cerita. Bisa? Bisa ya. Karena ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah lil musahabah ya. Di sini artinya adalah untuk musahabah ya. Menemani ya. Supaya kita dalam aktivitas kita ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya semuanya aktivitas kita, amalan kita itu berdasarkan perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah ismun ya. Di sini ismun sebenarnya, bi terus ismun. Tapi kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi sama-sama bismi. Bismi rabbika sama bismillah. Tapi kalau bismillah itu ba sin sama mim, enggak ada alifnya. Tapi kalau dalam Al-Alaq iqra bismi ada ba, kemudian alif, sin sama mim. Bedanya apa? Dijelaskan dalam kitab tafsir ya. Itu karena kenapa bismillah tidak ada alifnya dihilangkan ya. Karena apa? Likas rot istimali. Karena sering diucapkan, sering dipakai. Maka alifnya dihilangkan. Kita enggak akan menjelaskan kok gara-gara sering dipakai terus hilangkan, enak banget ya. Itu kembali kepada kaidah orang-orang Arab ya, kita nurut aja ya. Kemudian bismillah ya. Ismun artinya adalah nama ya. Ismun adalah nama. Tetapi kata para ulama, nama ini kan satu, tapi sebenarnya maknanya adalah banyak, sebagaimana disebutkan dalam tafsir ya. Yang dimaksud dengan nama di sini adalah ya bikul lismin lillahi ta'ala, adalah dengan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya banyak. Jadi disebutkan cuma satu, tapi maksudnya adalah banyak. Maka ketika kita terjemahkan dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan menyebut nama Allah. Sesuai dengan kaidah tafsir yang benar, kalau terjemahan yang benar adalah dengan menyebut nama-nama Allah, artinya banyak ya. Ya. Kenapa ya? Dalam tafsir dikatakan karena mufradun mudhafun ya. Fa ya'ummu jami'al asma ya. Karena mufrad ya, kemudian diidhofahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu artinya umum, gunanya untuk semuanya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Maka kita sering dengar nama-nama Allah Subhanahu wa taala ada berapa? Ada berapa? 99. Atau ada pendapat yang lain? Nah, dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman." Sungguhnya Allah itu mempunyai 99 nama. Man ahsoha ya. Barang siapa yang mempelajari kemudian mengamalkannya, maka dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, pertanyaannya apakah cuma 99 saja? Nah, dalam bahasa Arab perkataan ini tidak menunjukkan Allah itu namanya cuma 99. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran itu ada huruf misalkan yang membatasi. Nah, seperti itu. Bedanya Indonesia sama Arab ya. Kalau dalam bahasa Arab ya, dikatakan Allah itu mempunyai 99 nama, itu boleh jadi ada nama-nama yang lain. Ya. Kita pendekatan dalam bahasa kita. Ya. Kalau saya mengatakan saya punya uang 1 juta yang saya sedekahkan. Saya punya uang 1 juta, kemudian saya sedekahkan. Pertanyaannya, apakah uang saya cuma 1 juta? Belum tentu ada. Tapi kalau saya katakan saya hanya ya, punya uang 1 juta yang saya sedekahkan, maka
saya nggak punya uang lagi kecuali 1 juta, ya seperti itu. Jadi ada kalimat hanya. Di sini nggak ada hanya, makanya ada nama-nama yang lain, ya seperti itu. Di antaranya, misalkan orang-orang yang berhak menerima zakat, ya, zakat mal ya. Itu kan ada berapa asnaf? Ada 8. Apakah mungkin ada tambah lagi? Nggak mungkin. Kenapa? Ada innamas shadaqatu lil fuqara. Karena ada innama. Innama itu fungsinya untuk membatasi. Nggak mungkin ada lagi. Nah, seperti itu. Maka dalam kalimat innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, Allah itu mempunyai 99 nama, itu boleh jadi ada yang lain. Karena dibuktikan dalam hadis-hadis yang lain bahwasanya Allah itu mempunyai banyak nama. Ya. Seperti doa ketika pusing, itu ada doanya. Di antara lafadznya Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, awis ta'tarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama engkau yang engkau sembunyikan. Ya. Jadi ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disembunyikan dan jumlahnya sangat banyak. Kemudian para ulama ketika memprotoli semua dari Al-Qur'an tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata lebih dari 99. Kalau nggak percaya, jangan coba. Ya, seperti itu. Adapun yang di Al-Qur'an itu 99, ya, seperti itu. Tapi hakikatnya ada yang lainnya yang tidak disebutkan 99 itu. Ya. Jadi tidak ada pembatasan, ya. Dan jumlahnya sangat banyak, ya, seperti itu. Seperti tadi analoginya adalah saya punya uang 10 juta, ya. Maka boleh jadi tidak ada kemudian saya punya uang yang lain, ya. Tapi kalau saya katakan saya hanya punya 10 juta, maka ada kemudian yang lain, ya, seperti itu. Jadi ini makna nama. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak. Maka bismillah ini mempunyai pengaruh yang besar, ya. Bukan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang dahsyatnya kalimat ini bisa mengusir setan dengan mengucapkan bismillah saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kita ucapkan bismillah, ya. Kalau kita takut mengucapkan bismillah, maka setan itu mengecil, tasawwara, ya, sampai kadubab, seperti lalat mengecil nyalinya. Ya. Tapi kalau kita takut, malah mereka membesar, ya, seperti itu. Kemudian kalimat yang ketiga, ya. Kalimat ini saya menggunakan bahasa Arab, ya. Karena kalimat dalam bahasa Arab artinya kata, ya. Yang ketiga adalah Allah, ya. Kalimat Allah adalah, ya, nama yang paling agung. Nama yang paling agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini maknanya adalah al-ma'luh, yaitu yang disembah, atau al-ma'bud, yaitu sesuatu yang disembah, ya. Ya. Itu dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam doa-doa juga banyak menggunakan kalimat ini. Allahumma itu banyak sekali, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, adalah kalimat Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kalau kita terjemahkan biasanya apa? Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang kalau ditanya bedanya pengasih sama penyayang apa? Tanya sama saja, ya. Karena keterbatasan bahasa Indonesia, ya, seperti itu. Jadi seperti itu, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Seperti contoh kalau jenengan baru belajar bahasa Arab, Alhamdulillah itu artinya apa? Segala puji bagi Allah, ya. Kok bisa muncul kalimat segala? Segala itu dari mana? Kan nggak ada segala. Segala itu kalau bahasa Arab atau semua, kan artinya kullun adalah segala, kullun nafsin dha'iqatun, segala sesuatu. Di sini alhamdulillah ada kulnya nggak ada. Kemudian ada mungkin jami, ya.
jami'ul makhlukat, berarti semua, nggak ada jami, nggak ada kulun, tapi artinya segala puji. Nah, mungkin pembahasannya nanti. Sekarang kita bahas bismillah ya. Kita bahas bismillah. Ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman ya. Bedanya dengan Ar-Rahim adalah ketika Ar-Rahman ini adalah Dzur-Rahmah, artinya semuanya diambil dari kata rahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang. Ar-Rahman itu kasih sayang. Tetapi Ar-Rahman itu maknanya lebih luas ya. Nah, sigahnya fa'lan ya, itu adalah segala sesuatu yang memenuhi ya. Contohnya ghadban ya. Orang yang marah itu bahasa Arabnya kan ghadban, yaitu memang benar-benar marahnya memuncak ya. Beda dengan Ar-Rahim ya. Maka seseorang tidak mungkin mempunyai sifat Rahman, tapi seseorang bisa disapi dengan Rahim ya. Jadi kalau ada orang namanya Rahman, itu perlu diganti ya, karena nggak mungkin bisa. Tapi kalau namanya Rahim itu boleh. Dalam Al-Quran Rasulullah disebutnya dengan Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim ya. Jadi Nabi disifati dengan Rahim, boleh kepada makhluknya. Tapi kalau Rahman tidak boleh disifati kepada manusia. Kenapa? Karena Rahman itu kasih sayang tapi untuk semuanya ya. Kalau manusia bisa nggak sayang kepada orang yang berbuat baik pada kita? Kan gampang. Tapi kalau sayang kepada orang yang jahat banget sama kita, sayang kepada orang yang menggunjingi tiap hari kepada kita, sayang kepada orang yang berbuat buruk kepada kita tiap hari, antum bisa sayang? Boro-boro sayang, lihat mukanya aja nggak mau ya. Nabi kan Rasulullah Allah kan demikian ya. Allah itu kan yang berbuat kemusyrikan, yang berbuat kedoliman, yang mencela Allah, semuanya dikasih rezeki apa enggak? Dikasih. Kalau Allah nggak punya sifat Ar-Rahim, nggak mungkin mereka dikasih rezeki. Kalau Allah itu seperti jenengan, mungkin orang kafir itu udah nggak punya apa-apa. Seperti itu. Bahkan sekelas Nabi saja, nah, Nabi SAW ya, itu ketika melihat namanya Wahsy. Wahsy adalah siapa? Orang yang membunuh Hamzah, pamannya Nabi SAW ya. Maka Rasulullah SAW itu menyuruh kepada Wahsy supaya tidak tidak sering nongol, suruh menjauh dari Nabi SAW. Kenapa? Ketika ingat Wahsy, ketika lihat Wahsy, jadi ingat sama pamannya, kangen gara-gara orang ini, takutnya jadi emosi ya, seperti itu. Jadi Nabi pun juga enggak seperti Allah Subhanahu wa taala semuanya bisa sayang, tapi ada sifat-sifat yang seperti itu. Kadang benci ya. Kadang juga sayang kepada orang yang membenci ya, seperti itu. Kemudian kadang Nabi SAW juga mendoakan laknat kepada orang-orang kafir Quraisy dulu ya. Enggak semuanya disayangi, susah manusia itu untuk menyayangi semuanya ya. Maka Ar-Rahman itu adalah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi semuanya, baik yang kafir ataupun yang muslim, yang taat, yang maksiat, semuanya disayangi. Dan itu mustahil bagi kita. Adapun Ar-Rahim adalah sifat sayang tetapi khusus kepada orang-orang yang taat ya. Sifat sayang yang itu khusus kepada orang-orang yang taat ya. Maka kita seorang muslim ya, nanti akan diberi kemudahan-kemudahan, akan dimasukkan ke dalam surga ya, akan dimudahkan untuk menuntut ilmu, itu adalah sayang tapi khusus bagi orang muslim ya, seperti itu. Jadi sayang tapi kepada orang yang baik ya. Kalau sayang kepada orang yang jahat dan baik, itu maknanya Ar-Rahman. Jadi kalau ada orang kok namanya Ar-Rahman, harus diganti. Tapi kalau Abdurrahman boleh enggak? Kalau Abdurrahman tuh boleh. Tapi sayangnya namanya Abdurrahman tapi manggilnya Rahman, sama saja ya. Nah, harusnya kalau namanya Abdurrahman manggilnya Abdurrahman ya. Susah kepanjangan kayak
Kalau di Indonesia pilih yang singkat-singkat. Namanya Abdurrahman, manggilnya man gitu ya. Ya. Namanya Abdullah, tul gitu ya. Jadi dipanggil yang ujungnya saja. Kalau orang Arab kebiasaannya namanya Abdurrahman ya manggil ya Abdurrahman. Ya, seperti itu. Udah terbiasa manggil ya Abdurrahman. Tapi orang Indonesia itu cuma di ujungnya saja. Sudah namanya panjang banget, yang dipanggil cuma ujungnya saja. Ya, jadi tabdir ya, mubadir namanya. Enggak kepake. Ya. Ya. Jadi nama itu adalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga punya nama ya. Dan setiap nama itu mengandung apa namanya? Sifatnya. Nah, sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang salah paham ya. Itu firqah yang menyimpang itu tidak bisa mensifati Allah itu mempunyai Rahman dan Rahim. Cuma sekedar nama saja. Ya. Ada yang demikian. Kenapa? Karena Allah itu punya kasih sayang, berarti kan sama dengan makhluknya. Nah, seperti itu. Tapi itu masalah tentang asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas pada malam hari ini. Ya. Maka nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu perlu kita pelajari. Semakin kita pelajari, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga punya nama ya. Dan kalau saya bisa kritisi nama-nama di zaman sekarang itu sangat banyak sekali, sangat panjang sekali. Tapi katanya ada peraturan nama nggak boleh cuma satu, harus minimal dua. Nah, itu peraturan yang terbaru kalau nggak salah ya. Nah, tapi asal muasalnya nama itu cuma satu. Ya. Kalau kita sebutkan para nabi, ya, itu semuanya satu, namanya Adam. Adam siapa? Ya Adam. Nah, orang Indonesia kan kalau tanya namanya siapa? Adam. Adam siapa? Ya, ya Adam saja. Kemudian Idris siapa? Ya, nabinya Nabi Nuh ya. Nuh siapa? Seandainya para nabi itu namanya panjang-panjang, kita nggak hafal-hafal. Gitu ya. Kemudian para sahabat juga demikian ya. Para sahabat juga demikian, namanya juga ya, satu semuanya. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abdullah ya. Ada macam-macam. Nggak ada yang dua ya. Kemudian nama mbah kita juga dulu bisnya satu, namanya Bejo, Selamat ya. Terus nggak aneh-aneh ya. Lahirnya Kliwon yang namanya Kliwon ya. Lahirnya apa namanya Rebo ya Rebo gitu ya gitu. Sekarang kan nama itu harus yang panjang ya, harus yang keren gitu ya, harus yang dari barat sana ya. Nggak mau nama-nama yang klasik seperti Bejo ya, seperti Selamat itu sudah mulai punah ya seperti itu. Kalau ada orang namanya Bejo atau Selamat itu artinya itu umurnya udah tua ya, seperti itu. Jadi asal muasal nama itu cuma satu ya. Dan di Arab pun juga demikian ya, sampai sekarang. Contohnya sekarang ada dulu rajanya kan Salman ya. Kemudian ganti ke putra mahkotanya namanya siapa? Muhammad siapa? Ya Muhammad bin Salman. Kalau kita kan namanya Muhammad enggak cukup, mau cuma Muhammad saja ya. Jadi Muhammad siapa gitu ya, kurang puas ya, seperti itu. Harus sepanjang, kalau enggak panjang itu padahal yang dipakai cuma satu tadi ya, bahkan yang dipakai cuma ujungnya tok gitu ya, seperti itu. Harusnya nama itu cuma satu saja. Kalaupun dua, itu adalah nama kepada dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, seperti itu. Jadi misalnya Umar bin Khattab, berarti kan bapaknya namanya Khattab. Utsman bin Affan sama bapaknya. Ya. Nah, saya dapat informasi, ya, katanya kenapa nama itu jadi 2, jadi 3, jadi 4 itu karena itu adalah kebiasaan orang-orang Barat. Kenapa? Karena mereka ketika lahir anaknya
nggak tahu ini bapaknya siapa, maka dikasih dua supaya orang mengira bahwasanya nama yang kedua adalah nama bapaknya, padahal nggak ada bapaknya. Itu karena banyaknya perzinahan waktu itu yang dilakukan oleh orang Barat. Adapun orang-orang Timur Tengah ya, itu namanya cuma satu-satu ya. Karena nasabnya jelas, bapaknya jelas. Nah, jadinya binnya jelas, nggak bin rame-rame atau bin bulan nggak diketahui bapaknya. Nah, seperti itu. Sehingga dikasih nama untuk apa namanya, mengelabui ya, seperti itu. Maka nama ya, ini perlu kita mencari nama-nama yang baik ya, nama-nama yang baik supaya ya, supaya bisa sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari nama yang baik, kalau nama yang buruk harus diganti atau nama yang baik. Jadi ada nama-nama yang nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bisa dipakai manusia, ada yang tidak bisa dipakai manusia. Contohnya Ar-Rahman itu nggak mungkin bisa dipakai manusia, nggak boleh. Tapi kalau Rahim boleh. Tapi kalau tambah alif lam itu nggak boleh. Nah, karena itu nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahim itu boleh, atau misalkan Rauf ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, aziz juga boleh ya. Azizun alaikum harisun alaikum sampai Rauf Rahim ya. Contohnya nggak boleh apa? Contohnya adalah Ghafur ya, atau Ghafar adalah yang Maha Pengampun ya. Karena orang tidak mungkin bisa mengampuni semua kesalahan manusia ya. Kita kadang ada perkara seseorang yang berbuat jahat kepada kita, tapi kita sulit untuk mengampuni, dan itu kadang berat ya, seperti itu untuk mengampuni. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, itu bisa mengampuni siapa saja ya. Bahkan seandainya Fir'aun tobat, diampuni kan? Diampuni ya. Bahkan menyuruh kepada Harun dan Musa untuk berdakwah kepada Fir'aun, akan diampuni. Dalam Al-Quran pengikut Nabi Nuh ya, dikatakan faqul tustaghfiru innahu kana ghaffar ya. Jadi Nabi Nuh berdakwah kepada orang-orang kafir dulu, disuruh mereka untuk istighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffar, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Aziz ya, yang boleh, yang enggak boleh contohnya Ghaffar. Atau kita perlu dipelajari satu persatu, ini layak nggak buat manusia atau tidak ya. Tapi itu bisa menjadi layak ketika dikasih Abdul tadi, Abdul Ghafur, Abdul Rahman, Abdul dan sebagainya, itu boleh ya. Kemudian Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim adalah dalam istilahnya adalah kalimatnya basmalah, sebagaimana Alhamdulillah itu adalah hamdalah ya. Singkatannya adalah basmalah. Kalau dalam bahasa Arab dari kata basmalah yubasmilu, basmalatan ya. Ini basmalah adalah ucapan bismillah ya. Ada juga kadang disebutkan dengan samillah ya, yaitu ucapanlah basmalah, sesuai dengan hadis Nabi SAW ya, ketika menyuruh kepada Umar bin Khattab ketika makan, beliau mengatakan ya gulam ya, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik ya. Ucapkanlah bismillah ketika makan, maka kita ucapkan bismillah ya, yang kita biasakan. Dan banyak bismillah ya yang disyariatkan kapan kita mengucapkan bismillah ya. Di antaranya adalah ketika makan ya. Tapi makan dalam artian makan versi ya, secara syariat ya, bukan versi Indonesia ya. Karena kalau di Indonesia makan itu adalah makan nasi. Jadi kalau habis makan bakso 2 mangkok ditanya udah makan belum udah makan gorengan 10 ditanya udah makan belum, padahal udah kenyang.
karena belum makan nasi. Maka sangat salah kalau kita ajarkan kepada anak-anak kita makan nasi baru kita ucapkan bismillah. Tapi kita makan permen juga bismillah, makan roti bismillah, makan kurma bismillah, minum juga demikian. Ya. Ya, jadi tidak, karena kadang istilah itu berbeda antara Arab dengan dengan istilah syariat, atau kadang bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, contoh misalkan mau dilanjutkan atau nanti setelah dulu, mungkin kita tunda dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita akan melanjutkan kajiannya. Saya sudah dipatok sampai jam setengah 8, berarti tinggal 12 menit lagi. Mungkin yang terakhir kita terangkan tentang kedudukan bismillah ini dalam Al-Quran ya. Apakah bismillah itu, basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ada dalam Al-Quran atau enggak? Kalau yang seperti ini pertanyaannya, maka para ulama sudah sepakat bahwasanya bismillah itu bagian dari Al-Quran, tetapi ada dalam surat An-Naml ya, dalam surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di bismillah dalam surat An-Naml. Kalau ayatnya dalam surat An-Naml ayat yang ke-30 ya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam ayat An-Naml, surat An-Naml ini sudah sepakat ya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah bismillah dalam surat-surat yang lain, baik itu dalam surat Al-Fatihah atau dalam surat yang lain ya. Apakah itu termasuk dari Al-Quran atau tidak, termasuk Al-Quran atau tidak ya. Tapi intinya kalau dalam surat An-Naml ini sudah pasti, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah cerita Nabi Sulaiman ya, ketika mengirim surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Maka ini adalah salah satu ya, sunnah juga kalau kita lakukan surat-surat itu diawali dengan bismillah, sebagaimana Al-Quran itu juga dimulai dengan bismillah. Dan surat-suratnya Nabi SAW kepada raja-raja entah Persia ataupun Romawi atau raja-raja ketika itu ya, dulu kan setelah Rasulullah SAW menaklukkan kota Makkah, maka ada ekspansi lagi ke negara-negara besar ya, ke kerajaan-kerajaan besar, ke Romawi, ke Persia dan sebagainya. Itu dikirim surat ya. Dan ketika kirim surat itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, yang sampai mengatakan aslim taslam ya. Masuklah kamu ke dalam Islam, niscaya kamu akan selamat ya. Tentang seperti itu. Tetapi dalam surat Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lain itu terjadi perbedaan para ulama. Apakah bismillah itu bagian dari Al-Quran atau tidak ya. Ada yang mengatakan termasuk, ada yang tidak. Tentunya dalam surat Al-Fatihah ini yang jadi permasalahan utama biasanya dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena kalau dalam surat Al-Fatihah ini ya, mencakup sah dan tidaknya dalam sholat ya. Jadi bismillah ini
Tetapi dalam Al-Quran Al-Fatihah ini sudah sepakat para ulama bahwasanya Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya. Di antara nama lain Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Masani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Karena dalam sholat kita akan baca Al-Fatihah berulang-ulang 7. Jadi ayatnya sudah pasti 7, tapi pertanyaannya Bismillah termasuk atau tidak. Kalau biasanya dalam Al-Quran kan Bismillah itu termasuk angka 1 ayat pertama. Sebagian yang lain ya tidak termasuk. Nah, kalau nggak termasuk terus ayat 1 mana? Ya alhamdulillah. Ya. Maka ghairil maghdubi alaihim itu 1 ayat, ya, ihdinas siratal mustaqim itu 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu juga 1 ayat. Ya, itu perbedaannya. Tapi ini adalah perbedaan yang muktabar atau khilaf yang kabar, ya, atau khilaf yang sangat kuat, ya. Maka para ulama yang berpendapat bahwasanya Bismillah tidak termasuk dalam Al-Fatihah tidak mempermasalahkan mushaf-mushaf yang beredar. Jadi biarkan saja. Kita nggak pernah menjumpai mushaf yang Bismillahnya nggak termasuk. Kemudian Al-Fatihah, alhamdulillah itu ayat pertama. Ada yang pernah? Selama saya hidup kok nggak pernah. Ya. Artinya para ulama nggak paham masalah ini. Ya. Seperti itu. Tetapi pendapat yang lebih kuat sebenarnya adalah tidak termasuk dalam Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ya, tentang menceritakan Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, adalah hadis qudsi, qasamtu baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi Al-Fatihah itu menjadi 2, ya. Kemudian Allah mengatakan wa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi Allah mengawali alhamdulillah, bukan mengawali dengan bismillah, ya, seperti itu. Itu di antara hadis yang menguatkan bahwasanya Bismillah itu bukan termasuk dalam Al-Fatihah, ya. Termasuk juga dalam Ibnu Katsir juga dikuatkan pendapat ini, ya, seperti itu. Dan banyak ulama yang berpendapat demikian. Adapun ya, di antara kesalahan, ya, yang sering saya dengar, ya, adalah kadang orang tidak paham kapan membaca Bismillah. Jadi kalau membaca Quran biasanya kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca ayatnya. Padahal tidak demikian. Tidak mesti demikian, ya. Karena saat disyariatkan membaca Bismillah adalah kata, ya, para ulama adalah inda awali surah, ketika mengawali surat baru disyariatkan membaca Bismillah. Jadi kalau kita membaca di pertengahan, misalkan juz 3 misalnya, maka kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung tilkar rusul faddalna, seperti itu. Tidak Bismillah, karena tidak ada awal surat, ya. Nah, tapi orang-orang nggak enak kalau udah A'udzubillah itu, kalau nggak Bismillah itu nggak marah, karena udah biasanya gitu, ya. Nah, seperti itu. Itu adalah sebuah kesalahan. Jadi nggak perlu dibaca Bismillah. Tapi ta'awud itu yang dianjurkan. Kita qara'tal Quran fasta'id billah. Jika kamu tidak baca Al-Quran maka berta'awud. Nggak ada hadisnya jika kamu baca Quran bacalah Bismillah. Enggak. Bismillah itu cuma di awal surat. Itu pun tidak semua surat membaca Bismillah. Ada surat yang tanpa Bismillah. Surat apa? Surat At-Taubah, ya. Maka kalau kita membaca Pak surat At-Taubah nggak perlu Bismillah, ya, nggak perlu Bismillah. Walaupun kita bacanya di tengah-tengah, misalkan kita baca misalkan surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian kita lanjut ke surat Al-Falaq, maka kita baca Bismillah lagi di tengah-tengah, karena kita menjumpai Bismillah. Jadi asal muasalnya selama tidak dijumpai Bismillah, kita nggak baca Bismillah.
Sebagaimana selama tidak membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kita nggak baca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu kaidahnya. Tapi kalau ta'awud itu adalah anjuran ketika membaca Al-Quran. Kurang 3 menit. Ternyata masih kurang. Mungkin ini saja ya. Saya minta diskon 3 menit. Barangkali ada yang perlu untuk didiskusikan atau mungkin dikasih masukan, karena ya tadi saya ngomongnya banyak. Kalau ngomongnya banyak itu ada potensi untuk keliru. Beda sama jenengan. Jangan tadi kan diem, nggak mungkin dengan keliru. Ya. Tasmiyah. Ya. Apa ya? Saat pertanyaan pertama langsung nggak bisa sih. Tasmiyah ya, itu adalah ucapan Bismillah saja. Tapi kalau Basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalimatnya misalkan ketika makan ya, maka Rasulullah mengatakan samillah, membaca Bismillah, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang afdal ketika makan cukup Bismillah saja, nggak perlu banyak. Apalagi baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, kepanjangan itu hadisnya ya, dipertanyakan. Ya, itu beredar. Padahal bukan seperti itu. Ada yang lain? Ya. Jadi untuk nama yang katanya Rohman tadi kan perlu, kan salah kan ya? Iya. Kayak Abdulnya Ya. perlu diganti. Iya. Nah, terus kemudian kalau di Indonesia ini kalau ganti nama itu, tahu anak itu nanti ngurus di capil, ngurus ijazahnya sendiri dari paling tinggi sampai SD gitu. Jadi gimana ya? Jadi ribet. Oh ya. Ada nama-nama itu kan nama-nama dewa juga banyak ya. Iya. Jadi nama itu ya, bisa diganti tanpa harus mengganti KK dan KTP. Ya, yang penting pemanggilannya. Contohnya misalkan namanya siapa yang keliru ya? Di zaman Nabi banyak yang namanya itu ada yang Abdul Syams, ada yang macam-macam, itu diganti oleh Nabi SAW. Ya. Itu nggak ada masalah. Dan nama itu jadi bisa nama, juga bisa digunakan kunyah, juga bisa. Kunyah itu menggunakan Abu Bulan ya. Kalau sini namanya Abu Yahya. Ya. Seperti itu. Dan itu adalah kalau di Arab kalimat Abu Yahya adalah panggilan kehormatan. Jadi kalau saya manggil saya Yani saja itu kurang terhormat. Tapi kalau dipanggil Abu Yahya itu adalah untuk menghormati. Kalau di kita ya ada Pak ya, atau mungkin Bu atau Mbah, itu sebagai kehormatan. Jadi kalau disebutkan nama itu kurang. Tapi kalau untuk menghormati orang pasti Abu Fulan seperti itu. Itu bisa menggunakan itu. Jadi kunyah itu bisa menggunakan Abu atau Ibnu ya. Kalau perempuan bintu atau Ummu ya. Seperti itu. Dan tidak harus sama anaknya, boleh kita berkunyah kepada yang lain. Misalnya kita kalau anaknya kok Slamet, Bejo, Rukinan ya, seperti itu. Mau bilang Abu Slamet enggak enak, Abu Bejo enggak enak ya, ya. Sudah kadung. Nah, maka kita boleh pakai Abu yang keren juga boleh. Oke, Abu Abdullah ya. Seperti misalkan siapa? Aisyah radhiyallahu anha punya namanya Ummu Abdillah. Padahal Aisyah punya anak enggak punya. Ya. Boleh ya, seperti itu. Bahkan ada yang Abu Hurairah ya, bapaknya kucing ya, juga boleh ya, seperti itu. Dan itu disyariatkan ya. Sebagai Nabi SAW juga dikatakan Abul Qasim ya, Abul Hasan Ali bin Abi Thalib ya, seperti itu ya. Dan itu disyariatkan, dan itu untuk penghormatan ya, untuk penghormatan. Karena kenapa itu penghormatan? Karena nama kita itu kan bukan produk kita,
karena produk orang tua kita. Nah, di sini nggak ada yang ketika lahir saya pesan nama ini dan ini. Ya. Tahu-tahu gede sudah namanya itu. Nah, supaya kita mau ganti sesuka kita, ya pakai Abu atau Ibnu ya seperti itu. Mungkin seandainya saya udah paham, saya dikasih nama Yanin, kan saya mau protes lah. Apa namanya ini? Di mana-mana ini gimana kabarnya? Atau ada yang tanya Mbak gitu ya. Maaf saya laki-laki. Yang dari sananya. Saya nggak bisa ikut urun andil ya, karena nama itu adalah hak dari seorang bapak. Ya. Mungkin itu. Nggak perlu berarti nggak masalah ya. Nggak ada. Nggak. Yang penting bacaan aja tadi. Enggak, formalitas saja nggak masalah. Nama nanti dengan dirinya namanya telah hilang ya. Dan banyak para ulama yang namanya hilang. Untuk kita kenal misalkan para ulama ya. Ada yang Imam Nawawi. Imam Nawawi itu namanya siapa? Kan nggak tahu. Padahal Nawawi adalah nisbah kepada desa, kepada daerah. Namanya Nawa. Makanya Nawawi kalau kita orang kenal dan dia Kendali. Ya. Namanya nggak diketahui atau orang nggak tahu. Padahal namanya Yahya bin Syaraf. Ya. Ya. Contohnya, jadi namanya hilang. Itu bisa terjadi. Ya. Kadang bisa nisbah kepada tadi tempat tinggal. Ya. Juga bisa nisbah kepada kakek-kakeknya, namanya Imam Asy-Syafi'i contohnya. Atau juga bisa dinisbatkan kepada profesi ya, juga bisa. Kalau di kita kan juga ini Pak Selamat yang jualan somai atau Selamat yang apa ya? Saking banyaknya ya, sering disambil penjual somai, akhirnya nama Selamatnya jadi hilang. Tapi mohon maaf, di sini nggak ada namanya Selamat kan? Ada. Kalau ada saya minta maaf. Ya, nggak ada masalah. Ada yang lain? Gimana? Panggil Gus. Oh, Gus. Artinya apa ya? Gus. Saya kurang tahu Gus itu artinya apa ya? Ya. Apakah bagus? Apakah Gus? Ya. Nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Asal muasalnya apa? Ada yang lain? Kalau nggak ada, tutup saja ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Subhanallah, kemudian kita asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.